Tema gereja kita 1 bulan ini tentang finansial atau keuangan. Saya percaya Bapak Ibu sudah banyak belajar tentang keuangan di minggu pertama, kedua, ketiga. Nah, minggu keempat ini temanya mamon yang tidak jujur atau mamon tidak jujur, saudara. Suatu saat ada seorang suami atau seorang papa ngomong gini sama anaknya yang laki, saudara. Nah, nanti kalau kamu cari istri, jangan kayak mama ya, pinter cari uang. Terus anaknya yang laki kaget, saudara. Kenapa Pak? Justru bagus dong punya istri yang pinter cari uang. Kamu lihat mama kamu, saking pinternya cari uang, papa udah sembunyiin uang papa di kos kaki, dia masih dapat juga ya. Papa sudah umpetin uang papa di bawah bantal, dia masih dapat juga, saudara. Nah, Bapak Ibu, saya lihat suami istri banyak gak jujur dalam hal keuangan. Banyak yang tidak transparan. Ada suami istri udah puluhan tahun nikah, dia nggak tahu berapa pendapatan suaminya, saudaraku. Ada suami istri udah puluhan tahun nikah, dia nggak tahu berapa gaji suaminya, saudara. Bapak Ibu, Alkitab bilang ketika kita menikah, dua itu jadi satu. Termasuk keuangan kita juga jadi satu. Amin, Bapak Ibu. Jadi uang suami, uang istri, uang istri, uang istri, ya kan saudara? Nah, itu isi hatinya itu ya kan, pengalaman saudara. Uang suami, uang istri, uangnya istri, bukan uang suami, saudara. Suaminya ada bilang gini, Pak Pendeta, kenapa saya nggak kasih semua sama istri saya, Pak? Masalahnya kalau saya kasih semua sama istri saya, kalau udah masuk susah keluarnya, Pak. Nah, saya percaya ibu-ibu di sini nggak ada yang begitu, amin. Amin, ibu-ibu. Nah, ada ibu-ibu juga bilang gini, istri ini bilang gini sama saya langsung, Pak, saya jujur ya, itu setiap hari suamiku aku jatahin Pak uangnya. Sekian setiap hari. Saya kaget. Emang cukup Bu sehari sekian? Masalahnya Pak, suami saya kalau nggak punya uang atau nggak pegang uang, pegangannya cuma Tuhan. Tapi kalau pegang uang banyak, semua mau dipegang. Nah, saya percaya suami-suami di sini nggak ada amin. Nggak ada amin ya nih suami-suami. Ada suami-suami gitu saudara. Kalau nggak ada uang, pegangannya cuma Tuhan. Tapi kalau pegang uang banyak, semua mau dipegang saudara. Makanya istrinya nggak percaya. Istrinya nggak mau kasih suaminya pegang banyak uang saudara. Nah, saya berdoa suami istri di tempat ini, saudara transparan dalam hal keuangan. Jujur dalam hal keuangan. Amin. Nah, kita lihat di depan nggak ada ya slide-nya. Bisa tolong ditampilkan nggak supaya saya nggak lihat ke belakang. Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saya baca terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari. Apa itu harta yang sesungguhnya? Yaitu harta kerohanian, saudaraku. Dengan kata lain gini Bapak Ibu, kalau kamu gak jujur dalam hal keuangan, udahlah gak usah ngomong rohani-rohani. Kamu ngomongin pelayanan, kamu ngomongin Tuhan, bahasa roh kamu kenceng, tapi kalau kamu tipu sana sini, kamu gak jujur dalam hal keuangan, itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bahasa roh kita kenceng, setiap hari, setiap minggu kita pelayanan di gereja. Kita jago khotbah, jago WL, jago singer, main musik, hebat saudara. Tapi kalau kamu gak jujur dalam hal keuangan, itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin saudaraku. Nah, Tuhan mau kasih kita harta yang sesungguhnya. Apa itu harta yang sesungguhnya? Kerohanian. Tuhan itu harta sesungguhnya. Kamu susah untuk memiliki Tuhan dalam kehidupanmu kalau kamu gak jujur dalam hal keuangan. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita lihat lagi saudara. Maleakhi 3:8. Bolehkah manusia menipu Allah? Saya percaya Bapak Ibu udah banyak belajar tentang perpuluhan. Saya gak mau bahas tentang perpuluhan. Saya mau bahas tentang kejujuran ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Sorry ya. Tuhan aja kamu tipu. Apalagi orang lain. Yang mengerti katakan amin. Sama Tuhan aja kamu gak jujur. Gimana kamu mau jujur sama yang lain? Kita bahasa roh kenceng. Kita hebat pelayanan. Tapi kalau Tuhan aja kamu tipu. Apa artinya pelayananmu saudara?
Kamu ngerti, katakan amin. Nah mungkin saudara bertanya kayak Alkitab bertanya, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Dengan cara bagaimana Pak kami menipu Tuhan? Nah coba baca sama-sama, bisa baca semua? Bilang sama sebelah, jangan pura-pura gak bisa baca, bilang. Ada orang tiba-tiba kalau baca ayat ini mendadak gak bisa baca, saudara. Coba bilang sama sebelah, jangan pura-pura gak bisa baca. Kita baca sama-sama. Dengan cara bagaimanakah kita menipu engkau, kita menipu Tuhan? Baca sama-sama, 2, 3. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tuhan aja kamu tipu, sama Tuhan aja kamu gak jujur. Bagaimana sama yang lain? Ini aja patokannya. Kalau jujur dalam hal keuangan, dalam hal perpuluhan, kita jujur gak? Perpuluhan itu gak perlu diperdebatkan, saudara. Kenapa sih orang suka debat sama perpuluhan? Gampang, simple. Karena dia gak kasih perpuluhan. Kalau dia kasih perpuluhan, dia taat. Gak perlu didebatkan. Amin? Gak ada amin ya nih. Jemaat. Oh jemaat. Kalau kamu taat mengembalikan milik Tuhan, kamu taat kasih perpuluhan, saya yakin kamu gak perlu perdebatkan. Ada orang bertanya, emang perpuluhan masih relevan Pak? Gak ada itu di perjanjian baru tentang perpuluhan. Siapa bilang perjanjian baru lebih radikal 100% loh saudara. Bagaimana mungkin kita bilang 100% harta kita, hidup kita milik Tuhan. Sorry ya, 10% aja kita gak taat, kita gak setia. Kamu gak jujur betapa kedagingannya kita. Kita bilang 100% harta kita milik Tuhan, 10% aja kita gak setia, kita gak taat, kita gak lakukan. Oh kedagingan sekali kita. Kita bilang hidup kita milik Tuhan, harta kita milik Tuhan, 10% aja kita gak setia. Banyak orang mengembalikan perpuluhan aja bergumul, saudara. Tahu bergumul? Tuhan bulan ini dapatnya sekian. Kalau dipotong 10% tinggal sekian. Belum bayar listrik, belum bayar anak uang sekolah, belum bayar cicilan. Sorry ya Tuhan, bulan ini gak kasih dulu ya. Bergumul. Bagaimana engkau mau diberkati Tuhan? Tuhan aja engkau gak jujur, Tuhan aja engkau tipu. Tapi saya percaya di sini gak ada. Kelihatan dari wajahnya malaikat semua ini. Amin. Aminnya kecil sekali. Amin. Perpuluhan udah gak perlu didebatin. Kalau kamu suka debat perpuluhan simple, pasti kamu gak kasih perpuluhan. Udah itu aja kan. Nah saya gak mau bahas tentang perpuluhannya, saya mau bahas tentang kejujurannya. Saya di minggu kedua atau minggu ketiga itu ya. Minggu ketiga kan bahas tentang perpuluhan kan. Nah terus next. Klik. Ananias dan Safira tidak jujur. Saudara jangan main-main loh dalam hal ketidakjujuran, khusus dalam hal keuangan. Kisah Para Rasul 5 ayat 2 dan 9. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Jadi Ananias gak jujur jual tanah saudaraku. Hasil dari tanah itu setengah cuman dikasih. Dia udah janji dikasih semuanya saudaraku. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang yang membutuhkan. Nah dia gak jujur saudara. Sebenarnya bukan masalah jumlahnya, tapi masalah ketidakjujurannya saudara. Percayalah Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan gak kekurangan uang di surga. Tuhan butuh hati kita. Tuhan butuh kejujuran kita. Amin saudaraku. Nah dia gak jujur. Mati Ananias saudara. Terus ditanya si istrinya Safira, emang benar kamu dikasih harga tanah kamu sekian, kok kamu cuma kasih sekian? Benar? Oh iya benar. Terus Petrus bilang, mengapa kamu berdua bersepakat? Oh ternyata suami istri bersepakat tidak jujur dalam hal keuangan. Untuk mencobai roh Tuhan. Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu. Suaminya mati saudara, dikubur karena tidak jujur. Berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung kau juga keluar. Istrinya juga mati, enggak jujur. Saudara dengar baik, kalau engkau enggak jujur dalam hal keuangan, keuanganmu akan mati, kerohanianmu mati, berkatmu mati. Banyak suami istri enggak jujur. Istrinya bilang, "Pak, kayaknya perpuluhan kita jangan kasih 10% deh." Oh ya enggak apa-apa mah, Papa ngerti kok. Kan kita masih banyak kebutuhan. Suami istri sepakat enggak jujur. Ya, atau dalam hal bisnis, dalam hal bekerja, engkau tahu ini uang gak benar, suamimu dapat uang dengan cara yang gak benar, engkau sepakat dengan suamimu, atau engkau sepakat dengan istrimu.
Suami istri banyak sepakat gak jujur dalam hal mengembalikan milik Tuhan. Banyak sepakat gak jujur dalam hal usaha bisnis bekerja. Hati-hati, ada kematian di balik ketidakjujuran. Rohanimu mati, imanmu mati, berkatmu mati. Saya mengerti katakan amin. Tapi saya percaya suami istri di sini gak ada. Amin. Di luar banyak. Tapi kebetulan lagi kumpul di sini. Oh enggak, saudara. Terus, next. Klik lagi. Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Apa itu kemalangan yang menyedihkan di bawah matahari kata pengkhotbah? Coba baca sama-sama. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Saya nggak mau kekayaan yang kau miliki itu mendatangkan kecelakaan dalam kehidupanmu. Saya nggak mau kekayaan yang kau miliki dalam kehidupanmu mendatangkan musibah dalam rumah tanggamu, dalam anak-anakmu, dalam kehidupanmu, saudara. Contohnya Andrew Jack Whittaker. Dia ini sebelumnya orang kaya, terus dia ikut undian lotre, dia menang, saudaraku. Dia menang ini kalau dirupiahin kurang lebih triliunan. Triliunan, saudaraku. Nah, ketika dia dapat lotre ini, musibah kecelakaan datang dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Beberapa bulan setelah dia dapat lotre, lotrenya ini triliunan loh. Saudara bisa kebayang kalau saudara tiba-tiba dapat uang triliunan? Coba tanya sebelah, kalau kamu dapat uang triliunan bagaimana coba? Hah? Nah, saudara tahu beberapa bulan setelah dia dapat uang lotre ini, istrinya meninggalkan dia. Kenapa? Karena dia suka pergi ke pub, dia minum, dia main perempuan. Cucu perempuannya ya meninggal karena overdosis narkoba, saudara. Cucu perempuannya, ya. Hidupnya menderita, lalu berapa tahun kemudian dia kolaps, dia bangkrut. Dan si Jack ini diwawancara sama wartawan di interview. Bagaimana setelah Bapak mendapatkan lotre ini? Dia bilang gini, saudara. Kalau boleh jujur, kalau waktu boleh kembali, saya nggak mau memenangkan lotre itu. Saya nggak mau dapat uang triliunan itu. Gara-gara uang ini hidup saya hancur, keluarga saya hancur, anak saya mati. Cucu saya meninggal karena narkoba. Saudara, dengar. Saya nggak mau berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu mendatangkan kecelakaan buat hidupmu. Saya mau tanya, banyak gak suami istri ribut gara-gara uang? Halo? Banyak gak suami istri cerai gara-gara uang? Halo? Banyak orang stres gila gara-gara uang? Coba lihat sebelahnya ada wajah-wajah yang hampir, saudara. Hah? Saya gak mau uang, kekayaan, berkat itu mendatangkan kecelakaan atas hidupmu. Miliki kejujuran dalam hal keuangan, saudara. Amin. Amin. Ini kok saya ngomong kayaknya kayak nggak ada orang di sini, saudara. Amin. Amin. Gitu dong. Ini saya siapin khotbah bukan 1 hari 2 hari. Saya siapin betul-betul loh. Saya bukan jualan obat di sini. Amin. Nah, gitu dong ya. Terus, banyak orang percaya mengalami masalah keuangan, memperoleh kekayaan dengan cara tidak benar atau tidak jujur. Tamak itu serakah, saudara. Selalu kekurangan, terikat banyak hutang dan lain-lain. Nah, Amsal 24 ayat 20. Baca sama-sama, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Siapa di sini yang mau mendapat banyak berkat? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, kalau saudara mau mendapat banyak berkat, Alkitab bilang kuncinya apa Bapak Ibu? Dapat dipercaya. Banyak orang kejar berkatnya, banyak orang mau berkatnya, dia lupa padahal berkat itu datang ketika kita dapat dipercaya. Dapat dipercaya dulu, maka engkau akan mendapatkan berkat. Kalau tidak jujur, ya nggak dipercaya dong. Yang nggak dipercaya, ya nggak dapat berkat dong. Amin, saudaraku. Tidak jujur lawannya apa? Jujur. Jujur artinya apa? Dapat dipercaya. Nah, ketika engkau dapat dipercaya, engkau akan mendapat banyak berkat. Amin. Tanya sebelah, bisa dipercaya gak? Hah?
Bisa dipercaya gak? Kan ada orang bilang, dulu waktu gajinya masih 2 juta, dia bisa dipercaya jujur kasih mengembalikan perpuluhan. Berapa saudaraku? 200.000, bisa dipercaya masih 2 juta. 3 juta masih bisa dipercaya 300.000, ya kan? 5 juta, wih 500.000, lumayan ini 500.000. Lumayan ini, bisa buat beli sepatu baru, bisa buat beli baju baru. Kita mulai gak jujur, kita mulai gak setia. Nah, engkau mulai gak dipercaya. Padahal seharusnya dengar, semakin besar perpuluhanmu, seharusnya engkau semakin bersyukur sama Tuhan. Artinya engkau semakin diberkati. Tuhan bilang, kamu 200.000, kamu begitu setia, kamu jujur. Kalau gitu, saya kasih aja lagi 2 juta. Jangan 5 juta deh, kamu gak bisa dipercaya kalau 5 juta. Kamu gak jujur kalau 5 juta, lebih baik 2 juta. Saudara mau Tuhan bilang gitu sama saudara? Halo? Saudara mau Tuhan bilang gitu sama saudara? Enggak kan? Ada orang semakin besar gajinya, semakin besar income-nya, semakin hitung-hitungan sama Tuhan. Dulu waktu gajimu 2 juta, engkau begitu mudah taat setia jujur kasih 200.000. Saudara mau dibalikin lagi gaji saudara 2 juta supaya engkau bisa dipercaya jujur lagi, setia lagi 200.000? Enggak dong. Amin. Gajimu 10 juta, engkau taat kembalikan 1 juta. Oh terima kasih, aku semakin diberkati Tuhan. Aku semakin dapat dipercaya dan berkat akan semakin datang dalam hidupmu. Gak ada amin ya nih. Jemaat. Oh jemaat. Mau dapat banyak berkat? Bilang sebelah, dipercaya dulu. Jujur. Amin saudaraku. Nah bagaimana supaya kita dapat dipercaya? Kunci yang pertama. Klik next. Cinta Tuhan bukan cinta uang. Katakan sama-sama, cinta Tuhan. Bukan cinta uang. Orang yang jujur dalam hal mamon, dalam hal keuangan, kekayaan. Orang yang dapat dipercaya, dia cinta Tuhan bukan cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10, baca sama-sama, 2, 3. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Alkitab nggak bilang akar segala kejahatan ialah uang. Alkitab nggak bilang gitu loh. Uang nggak salah, uang nggak jahat, uang nggak dosa. Semua kita perlu uang. Kita nggak mau munafik hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan perlu uang, perlu banget. Siapa yang gak perlu uang di tempat ini? Semua kita perlu uang. Uang gak salah, uang gak dosa, uang gak jahat. Semua kita perlu uang di tempat ini. Yang salah, yang dosa, yang jahat apa? Cinta uang. Amin. Alkitab gak bilang akar segala kejahatan ialah uang. Enggak loh saudara. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Pertanyaannya, kenapa kita gak boleh cinta uang? Alkitab bilang kalau kamu cinta uang, sebab kalau kita cinta uang, orang akan memburu uang. Beberapa orang telah menyimpang dari imannya, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang bisa menyimpang loh imannya gara-gara apa? Bukan gara-gara uang, gara-gara cinta uang. Orang bisa tinggalin Yesus bukan karena uang, karena cinta uang. Uang itu nggak salah, uang itu netral, uang nggak dosa. Tergantung di tangan siapa. Sama kayak pisau. Saya mau tanya, menurut saudara pisau jahat gak? Tergantung di tangan siapa. Kalau di tangan penjahat, di tangan pencuri, ya jahat ini pisau. Benar gak saudara? Tapi kalau di tangan koki, banyak manfaatnya gak nih pisau? Oh banyak sekali. Di tangan ibu-ibu, banyak manfaatnya gak? Oh banyak, kalau lagi di dapur. Ya kan? Tapi kalau lagi di kamar, bahaya saudara. Nanti suaminya lagi tidur, wah bahaya. Jadi bukan masalah pisaunya. Tergantung di tangan siapanya. Bukan masalah uangnya. Yang mengerti katakan amin. Semua kita perlu uang. Saya perlu uang sebagai pendeta hamba Tuhan. Siapa bilang saya gak perlu uang? Saudara kasih saya uang, saya terima. Uang gak salah, uang gak dosa, uang gak jahat. Yang salah, yang dosa, jahat, cinta. Wah. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita gak anti sama uang, kita perlu uang. Cinta uang yang gak boleh. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang, lihat orang yang cinta uang tidak akan puas dengan
pura-pura gak bisa baca lagi nih. Orang yang cinta uang gak akan pernah puas dengan. Makanya kenapa engkau selalu merasa minus, kekurangan. Setiap hari suami istri ribut. Kurang pak, minus pak. Setiap hari piring terbang, TV terbang, anak terbang. Gara-gara apa? Kurang pak, minus pak, gak cukup pak. Lihat, orang yang cinta uang selalu merasa kekurangan. Tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan kata lain, orang yang cinta uang, cinta kekayaan, gak tahu bersyukur dalam kehidupannya. Makanya kita susah memberi karena kita selalu merasa kurang. Kenapa? Ya karena engkau cinta uang. Jadi engkau merasa kurang terus. Next. Klik. Uang adalah Tuhan yang jahat tetapi hamba yang baik. Orang Inggris bilang uang itu Tuhan yang jahat tapi hamba yang baik. Dengan kata lain gini, kalau kita jadikan uang atasan kita, Tuhan kita, dia akan memperbudak kita, dia memperhamba kita. Kita akan memburu uang, kita bisa menyimpang gara-gara kita cinta uang. Kalau kita jadikan atasan kita. Uang yang mengatur kita, bukan kita yang ngatur uang. Tapi kalau kita jadikan uang bawahan kita, hamba kita yang mengatur uang, dia hamba yang baik. Pertanyaannya, engkau diatur uang atau engkau mengatur uang? Simple, Pak, dari mana kita tahu kalau kita mengatur uang atau diatur uang? Gampang. Saya mau tanya. Kalau tanggal muda, saudara habis gajian, gajimu masih banyak, uangmu masih banyak, sukacitanya gampang gak? Gampang, habis gajian. Suami istri mesra banget. Setiap hari makan di luar, ke mall, tanggal muda. Gajiannya masih banyak. Udah tanggal tua nih, gajian udah mulai menipis. Masih sukacita? Masih mesra? Bilang sama sebelah, dari tampangmu aku ragu, bilang. Dari wajahmu aku ragu, bilang. Simple kan? Kalau engkau mengatur uang, sukacitamu, damai sejahteramu gak ditentukan dengan berapa uangmu, tanggal tua, tanggal muda, berapa jumlah uangmu di tabunganmu. Amin. Bila kita dapat mengendalikan uang, maka uang dapat mencukupi kebutuhan kita dan memberkati orang lain. Kalau kita bisa mengatur uang, uang itu bisa mencukupi kebutuhan kita. Tapi kalau engkau diatur uang, percayalah berapapun gajimu, berapa penghasilanmu, berapa income-mu, kalau engkau diatur uang, engkau akan selalu kurang, engkau akan selalu minus. Tapi kalau engkau mengatur uang, berapapun gajimu, itu bisa mencukupi kebutuhan kita. Bukan cuma mencukupi kebutuhan kita, bahkan kita bisa memberkati orang lain. Cuman 2 orang yang bilang amin. Amin. Tetapi bila kita dikendalikan uang atau cinta uang, maka uang adalah sama dengan tujuan kita. Dan kita akan dibelenggu, diperbudak oleh mamon. Terus klik next. Lukas 16 ayat 13. Ini firman Tuhan tajam sekali buat kita. Yesus gak pernah compare dirinya dengan yang lain. Allah gak pernah bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia bandingkan dirinya dengan mamon. Kenapa? Betapa jahatnya kalau engkau cinta uang atau cinta mamon. Lukas 6 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Coba baca sama-sama. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Dengan kata lain gini, kalau kamu cinta uang, pasti kamu gak cinta Tuhan. Karena seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Makanya orang yang cinta uang gak akan bisa mengasihi Tuhan. Pak, emang saya ke gereja, saya ikut doa, tiba-tiba utang saya lunas, Pak. Saya ke gereja, saya ikut doa, saya pelayanan, emang turun beras dari langit, Pak. Lihat orang yang cinta uang, gak akan ada waktu untuk Tuhan. Gak akan ada waktu untuk melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya ke gereja, saya ikut doa, emang utang saya lunas. Tiba-tiba turun beras dari langit. Lihat, orang cinta uang, pasti gak cinta Tuhan. Matius 6 ayat 21. Baca sama-sama, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa maksud ayat ini? Ini saya berbicara tentang finansial, keuangan. Karena di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Dengan kata lain gini, hartamu banyak berada di mana? Kalau hartamu banyak berada di mall, hartamu banyak berada di restoran, di rumah makan, di situlah hatimu berada. Di baju-baju mahal, di sepatu-sepatu mahal, di situlah hatimu berada. Tapi kalau hartamu banyak berada di rumah Tuhan, hartamu banyak berada untuk pelayanan,
hartamu banyak berada di gereja, disitulah hatimu berada. Simple kan? Kalau engkau mau tahu engkau cinta Tuhan atau enggak, engkau mau tahu hatimu untuk Tuhan atau enggak, lihat banyak berada di mana hartamu. Coba tanya sebelah, harta kita banyak berada di mana? Di mall, di rumah makan, di baju mahal, di sepatu, di situ hatimu berada. Tapi kalau hartamu banyak berada di rumah Tuhan, di tempat ini, di gereja, di pelayanan, untuk orang-orang yang membutuhkan, disitulah hatimu berada. Simple, sederhana. Terus, jangan dibuka dulu, coba jangan dibuka dulu, plus satu-satu. Dibuka, ditutup dulu. Bisa? Ya, klik next. Nggak bisa ya. Oke, saya mau tanya siapa yang ingin kaya, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, ya oke. Kita lihat ya, baca, perhatikan. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 9. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian. Kita datang gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Apa yang kau khawatirkan di dunia ini? Apa yang kau takutkan di dunia ini? Sampai kau korbankan keluargamu, bahkan kau korbankan Tuhan hanya demi sesuatu yang kau gak bawa mati. Saya mau tanya, saudara punya mobil Alphard, saudara bawa mati mobil Alphard saudara? Bilang sebelah, pakai ambulan bilang. Apa yang saudara kejar di dunia ini? Saudara punya rumah mewah, saudara bawa mati rumah mewah saudara, masuk dalam tanah 1x2. Apa yang kau khawatirkan, apa yang kau kejar di dunia ini? Sampai kau korbankan anakmu, korbankan istrimu, suamimu. Kau korbankan Tuhan hanya demi sesuatu yang kau bawa mati. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Datang telanjang, pulang. Jangan telanjang dong, bahaya saudara. Nanti kalau telanjang pas ibadah penghiburan, pendetanya gak konsen saudara. Datang gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Amin. Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau takutkan? Nah, saudara yang pengen kaya. Nih Alkitab bilang ya, saudara yang pengen kaya tadi. Tetapi mereka yang ingin kaya, baca sama-sama. Terjatuh ke dalam pencobaan. Mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam jerat. Dan jatuh ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tanya sebelah, masih mau kaya? Tanya. Tanya sebelah, masih mau kaya? Saya mau tanya, kaya boleh gak? Kaya boleh, yang gak boleh apa? Ingin kaya. Kaya boleh, saya berdoa saudara kaya, saudara diberkati Tuhan. Saya senang kalau punya jemaat, punya mobil 5, rumah 8, saya senang saudara. Saya senang, saya berdoa saudara kaya. Yang gak boleh apa? Ingin kaya. Tanya sebelah, masih mau kok bilang. Masih mau kok. Masih mau kaya, hati-hati saudara. Terjerat dalam hawa nafsu. Kaya boleh, yang gak boleh apa? Ingin kaya, yang gak boleh. Kenapa kita gak boleh ingin kaya? Coba klik next. Ini dengan cepat aja ya, ini waktu kita karena singkat saudara. Mengapa tidak boleh ingin kaya atau tamak? Karena fokus prioritas kita adalah kerajaan Allah, bukan harta atau kepentingan ego. Tapi kalau saudara ingin kaya, fokusmu pasti harta, kekayaan, egomu, hawa nafsumu. Fokus kita kerajaan Allah. Alkitab bilang Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baca sama-sama. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika engkau mengasihi Tuhan lebih dari apapun, engkau berani utamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Prioritasmu adalah Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berkat, kekayaan ditambahkan. Tapi ingat prioritas kita apa? Tuhan. Bukan kekayaan, bukan harta, bukan uang. Amin. Terus yang kedua, kenapa kita gak boleh ingin kaya? Hidup kita tidak boleh bergantung pada kekayaan. Tetapi pada sumbernya itu Allah. Kalau saudara ingin kaya, pasti kau akan bergantung kepada kekayaan, bukan bergantung kepada Tuhan. Lukas 12 ayat 15 baca sama-sama. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, baca sama-sama. Hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Hidup kita gak boleh bergantung sama kekayaan. Hidup kita harus bergantung sama Tuhan.
Klik. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh ingin kaya? Keinginan kaya adalah jerat atau ikatan mamon. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saya mau tanya, mau gak kaya tapi kok gak bisa menikmati? Hah? Ada loh orang kaya tapi gak bisa menikmati kekayaannya. Asal ada makanan pakaian, cukuplah. Jadi kunci yang pertama, bagaimana supaya kita dapat dipercaya, orang dapat dipercaya, diberkati Tuhan. Kunci yang pertama apa? Cinta Tuhan, jangan cinta uang. Yang kedua, next, rajin bekerja. Jadi kalau saudara mau dapat dipercaya, mau diberkati, ya rajin bekerja. Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan gak kasih kekayaan sama kita, tapi Tuhan kasih apa? Kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Alkitab gak bilang begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kekayaan kepadamu. Enggak, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Tuhan gak kasih kekayaan sama kita, Tuhan kasih kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan itu. Yang mengerti katakan amin. 2 Tesalonika 3 ayat 10-11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang, baca sama-sama, tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi Alkitab bilang kalau kamu gak mau bekerja, jangan makan. Jadi kalau mau makan harus apa? Bekerja. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Terus tepuk dahinya bilang, sadar. Mau diberkati tapi gak mau kerja, ya gak bisa dong. Amin. Terus klik lagi, next. Kami katakan ini, karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang, coba baca sama-sama, tidak tertib hidupnya. Apa orang yang gak tertib hidupnya itu saudara? Tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saya tuh miris ya melihat anak muda yang khususnya pengangguran gitu ya. Masih muda bisa main game, main handphone dari pagi sampai pagi. Dari pagi sampai pagi. Yang perempuan bisa nonton drakor dari pagi sampai pagi. Ini yang hidupnya tidak tertib, maksudnya begini nih, yang gak mau kerja. Gak mau kerja. Sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bagaimana mau hidup kita diberkati Tuhan? Allah adalah sumber berkat dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh berkat dengan hikmat, kreativitas, potensi untuk bekerja memuliakan Allah. Jadilah orang kepercayaan Allah, bukan peminta-minta berkat. Jadi Tuhan kasih kekuatan apa? Hikmat, kreativitas kepada kita. Untuk apa? Memperoleh kekayaan itu. Ada seorang pastor di Nigeria, namanya David Oyedepo. Pemimpin saya udah lama sekali ke sana saudara. Cerita ini gereja luar biasa loh. Punya pom bensin sendiri, punya bank sendiri, punya sekolah dari TK sampai universitas sendiri, punya pabrik roti sendiri, rumah sakit sendiri. Wah, ini gereja luar biasa. Nah, ceritanya begini, ini David Oyedepo, dia ke Amerika. Ngapain ke Amerika? Minta proposal sama gereja-gereja besar di Amerika. Untuk keperluan dia ataupun keperluan gerejanya. Nah, di kamar di hotel dia berdoa. Tuhan tegur dia keras. Anakku David Oyedepo, stop kamu jadi hamba Tuhan peminta-minta. Kamu pulang, bangun gerejamu, bangun jemaatmu, ajar jemaatmu tentang keuangan, tentang memberi. Wah, dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Dia gak jadi minta sama gereja besar di Amerika. Dia ajar jemaatnya tentang memberi. Dia ajar jemaatnya tentang keuangan, saudaraku. Nah, singkat cerita, habis ibadah ada pemuda datengin dia. Pastor David, saya minta uang. Pastor David tanya, untuk apa? Untuk ongkos saya pulang ke rumah naik bus karena rumah saya jauh. David Oyedepo bilang gini, saya gak mau ada pengemis di gereja ini. Kamu masih muda, kamu jalan kaki, renungin bagaimana caranya kamu dapat uang. Stop kamu jadi orang Kristen minta-minta, kamu masih muda. Kerja kamu, renungin bagaimana caranya kamu dapat uang. Wah, dia pulang jalan kaki saudara. Dia renungkan, dia dapat hikmat.
Dia jualan minyak tanah eceran. Ke rumah-rumah minyak tanah eceran. Dia sukses, dia berhasil, dia diberkati Tuhan. Yang luar biasanya gini, dia bisa kasih pesawat jet pribadi buat gembalanya. Coba tanya sebelah, kamu udah kasih apa buat gembala kita? Coba tanya sebelah, kamu udah kasih apa buat gembala kita? Bilang sebelah, kasih bahan pokok doa, bilang. Kasih pergumulan. Kasih pergumulan. Ini benar loh saudara. Sekali lagi ya, Tuhan gak kasih kekayaan sama kita, Tuhan kasih kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan itu. Apa itu kekuatan? Kreativitas, hikmat. Bagaimana supaya saudara memperoleh kekayaan itu? Yang ngerti katakan amin. Kerja itu ibadah, maaf ya, sorry. Saudara kita punya prinsip, bahkan ada di kitabnya. Kerja itu ibadah. Maksudnya apa sih Pak? Kerja itu ibadah. Maksudnya gini, mereka tuh kalau lagi ibadah kusuk sekali saudara. Mereka tuh ibadah gak ada yang main handphone, gosip, ngobrol. Gak ada, mereka tuh menghormati sekali Tuhan ya. Nah dengan kata lain, kerja itu ibadah. Ibadah sungguh-sungguh, kerja juga harus sungguh-sungguh. Nah, kita malu sama saudara kita, mereka punya prinsip. Nah kita sebagai orang percaya, kerja juga harus sungguh-sungguh. Amin. Kita ibadah gak sungguh-sungguh, kerja juga gak sungguh-sungguh. Terus bahasa roh kenceng. Tapi saya percaya di sini gak ada. Amin. Amin. Terus Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan mau kaya. Rajin. Dibuat penelitian, para tokoh sukses dunia bekerja melebihi standar manusia lainnya yang biasa bekerja 40-50 jam per minggu. Orang sukses rata-rata kerjanya berapa per minggu? 63 jam per minggu. Kalau orang biasa kerjanya berapa jam per minggu? 40-50 jam per minggu. Orang sukses dibuat penelitian 63 jam per minggu. Mau sukses, kerja keras. Nah kita orang Kristen baru sampai tempat kerja, baru sampai kantor, udah lihat jam. Kapan makan siangnya nih? Udah makan siang, lihat jam lagi. Kapan pulangnya nih? Gimana kita mau sukses berhasil? Yang mengerti katakan amin. Thomas Alva Edison, tahu ya Thomas Alva Edison ya? Dia berkata demikian, sukses sama dengan, baca sama-sama, 99% keringat plus 1%-nya inspirasi. Jadi Thomas Alva Edison bilang, kalau kamu mau sukses, saya kasih kunci, kata Thomas Alva Edison. Sukses itu 99% keringat, 1%-nya inspirasi. Nah kalau kita kebalikannya, 99% inspirasi, 1%-nya keringat. Generasi sekarang tuh generasi strawberry, saudara tahu ya strawberry ya. Cerdas, kreatif, kritis. Wah pokoknya luar biasa lah, smart. Tapi mental rapuh. Instan, gak mau kerja keras. Cerdas, kreativitas, kritis, smart. Tapi mental daya juang gak ada. Kamu mau sukses 99% keringat, 1% inspirasi. Rahasia penting untuk sukses adalah kerja keras. Terus klik next. Dengan cepat. Mary Riana bilang setiap kerja keras selalu akan mendatangkan hasil. Itu hanya masalah waktu. Mungkin saudara bilang, Pak saya udah kerja keras, mana hasilnya? Sabar, itu hanya masalah waktu. Amin. Saudara pikir Mary Riana bisa ada sampai sekarang tiba-tiba langsung? Enggak, dia kerja keras kalau dengar ceritanya dia. Soekarno, presiden pertama bangsa kita. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Pengen dapat mutiara, terjun di lautan yang dalam. Kalau cuma di parit, di got, di empang, kamu gak akan dapat mutiara. Kamu cuma dapat yang kuning-kuning, tapi kuningnya beda saudara ya. Michael Jordan, tahu Michael Jordan? Yang petinju itu saudara? Oh bukan, pemain bola. Oh ya pemain basket, tante tahu loh pemain basket ya. Michael Jordan diwawancara di interview, dia pernah jadi atlet, salah satu atlet terkaya di dunia ini. Dari semua atlet, bola, tinju, dari semua atlet dia salah satu atlet terkaya di dunia. Michael Jordan di interview diwawancara, Mike apa sih kunci kesuksesan keberhasilan kamu? Michael Jordan cuma bilang gini, saat orang belum datang di lapangan, saya udah ada di lapangan latihan. Orang lain udah pulang ninggalin lapangan, saya masih latihan. Jadi kuncinya cuma disiplin, kerja keras, kata Michael Jordan. Dia bilang kalau dibilang jago, semua orang jago main basket.
Tapi kenapa saya bisa lebih sukses, bisa berhasil dari mereka? Karena saya lebih datang dari awal dan saya pulang paling terakhir. Nah kalau kita kerja kan pengen cepet-cepet, datang paling lama, pulang paling cepat. Terus next, klik. Berharap sukses tanpa kerja keras adalah bagaikan berharap panen tanpa. Kamu pengen sukses tapi kamu gak mau kerja keras. Kamu seperti pengen panen tapi kamu gak pernah menabur. Ya gak bisa dong. Pengen panen mangga harus menabur apa? Mangga. Pengen panen jagung harus menabur apa? Pengen panen kesuksesan, pengen panen keberhasilan harus menabur apa? Kerja keras. Coba baca sama-sama, ini penting. Saat 2, 3. Saat semua pekerjaan dirasa makin tidak menyenangkan, kasih tahu sebelahnya, ingatlah akan cicilan. Saudara bilang, waduh kerjaan gak enak banget, saya mau resign aja, saya mau berhenti aja. Ingetin sebelahnya, bilang apa? Ingat cicilan. Kamu gak mau kerja, nanti biar cicilan pakai apa? Kerja keras memang bukan jaminan 100% sukses, tetapi pasti membukakan kesempatan dan peluang untuk sukses. Maka tetap pada tujuan Anda dan terus berjuang. Amin. Klik next. Yang terakhir, 5 menit lagi boleh ya Pak Tom ya, Ibu, 5 menit lagi saudara, yang terakhir. Tadi bagaimana supaya kita dapat dipercaya? Yang pertama, cinta Tuhan bukan cinta uang. Yang kedua, rajin bekerja. Yang ketiga, yang terakhir, mental memberi, bukan mental meminta. Kisah Para Rasul 20:35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab Yesus sendiri yang mengatakan adalah apa? Baca sama-sama. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau boleh jujur, lebih bahagia menerima atau memberi? Ayo dong, jujur dong. Orang jujur disayang Tuhan loh. Orang yang disayang Tuhan mati masuk surga. Kalau boleh jujur, lebih bahagia memberi atau menerima? Menerima dong. Saya kasih contoh. Dulu saya protes loh sama ayat ini. Saya kasih contoh. Maaf Pak, siapa namanya Pak? Ya Bapak, Pak siapa? Iya. Pak Oni. Obi, Pak Obi. Only you. Pak Only. Oke, Only. Ini cuma contoh ya Pak Only ya. Tenang aja, wajah Bapak malaikat banget pokoknya. Cuman contoh. Ini Pak Only lagi gak bergumul apa-apa. Semua keuangan settle. Rumah tangga oke. Keuangan, kesehatan semua oke. Gak ada lah, cicilan semua lancar. Bahkan lebih. Tiba-tiba ada orang datengin Pak Only. Pak Only, saya gak tahu ya, tiba-tiba Tuhan gerakin saya untuk memberkati Bapak. Pas dibuka amplop 10 juta. Saya mau tanya, bahagia gak Pak Only? Banget bilang. Banget, siapa yang gak bahagia? Benar gak? Kalau saya jadi Pak Only juga saya bahagia. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua nih Pak Only. Pak Only main ke rumah temen. Ya. Terus temen Bapak cerita, Pak Only, kebetulan loh Bapak datang ke sini. Kayaknya Tuhan utus Bapak datang ke sini. Dia cerita semua pergumulannya, masalahnya, keuangannya dia cerita semua. Terus dia bilang, Pak Only, saya belum bayar cicilan berapa bulan. Dan saya belum makan dari SD. Dari SD lu belum makan ya saudara. Bukan dari kemarin, kan ada orang saya belum makan nih dari kemarin. Enggak, saya belum makan dari SD. Terus tiba-tiba Pak Only, Tuhan gerakin hati Bapak untuk Bapak memberi. Saya mau tanya Pak, bahagia gak? Yang benar. Padahal Bapak lagi bergumul besok mau makan apa. Nasib kita sama ini. Saya juga mau makan, tapi ada uang di dompet Bapak. Cuman cukup untuk makan 3 hari. Habis 3 hari Bapak gak tahu mau makan apa lagi. Tapi Tuhan Roh Kudus gerakin Bapak untuk memberi. Saya mau tanya, Pak Only kalau disuruh pilih yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kan kita gak bergumul apa-apa, tiba-tiba ada orang kasih kita. Yang kedua kita aja bingung besok juga mau makan apa. Tapi Roh Kudus ajar untuk memberi. Kalau disuruh pilih pertama atau kedua? Bilang sebelah, dari tampangmu aku udah tahu jawabannya, bilang. Pilih yang pertama dong, bener gak? Dulu saya protes sama nih ayat. Tuhan gak masuk akal nih ayat. Dimana-mana lebih berbahagia menerima dong daripada memberi. Tuhan tegur saya, ubah mentalmu.
Seharusnya mental kita mental memberi. Percayalah, ketika engkau bisa memberi, ada kebahagiaan dalam kehidupanmu. Cuman 2 orang yang bilang amin. Amin. Ada orang kalau dengar kata memberi telinganya panas, saudara. Tapi kalau kata dengar berkat, amin, amin. Pernah dengar cerita ada vampir masuk gereja? Pernah dengar? Saya ceritain ya. Ini ada vampir masuk gereja. Sama pendetanya ditengking-tengking. Setan, vampir dan Yesus keluar. Enggak keluar-keluar. Dikasih foto Tuhan Yesus, enggak keluar juga. Dikasih lambang salib, enggak keluar juga. Dikasih kantong persembahan, langsung keluar, saudara. Banyak orang di gereja kayak vampir, takut sama kantong persembahan. WL-nya bilang, tiba saatnya kita menabur, memberi, pura-pura ke belakang. Halo, halo, halo. Tapi saya percaya di sini enggak ada. Amin. Kelihatan dari wajahnya wajah malaikat semua ini, enggak ada, saudara. Ini kelihatan dari wajahnya suka memberi semua kok, kelihatan muka-muka suka memberi semua ini. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan mau diberi. Mau diberi, memberi. Itu Alkitab bilang, itu prinsip tabur tuai. Kamu mau diberi, ya memberi kata Alkitab. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, memberi. Amin. Sorry ya, maaf ya Pak. Saya bukan bicara tentang jumlah, tapi mental kita. Maaf ya. Tukang parkir sekarang Pak, dikasih 2.000 marah Pak. Benar? Sorry ya, kamu udah diberkati Tuhan. Bertahun-tahun kamu jadi orang Kristen. Persembahan kamu masih 2.000. Sekali lagi, saya bukan berbicara tentang jumlah. Tapi saya berbicara tentang mental kita Pak. Oh, tukang parkir sekarang gak mau Pak dikasih 2.000. Saya miris, hidupmu udah diberkati Tuhan. Kau udah sukses berhasil. Udah 2.000 dikucek-kucek lagi saudara. Tapi saya yakin di sini gak ada. Amin. 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 Ini mental. Bukan bicara tentang jumlahnya loh saudara. Kalau 2.000 buat saudara itu udah yang terbaik. Ya kasih yang terbaik. Mental kita ini. Tapi pertanyaannya benar itu 2.000 yang terbaik dari hidupmu. Klik. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu. Baca sama-sama. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri juga akan diberi minum. Banyak memberi berkat akan berkelimpahan. Mindset kita harus berubah, mental kita harus berubah. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 10. Hendaklah masing-masing memberikan menurut. Jadi kalau memberi harus rela hati. Apa sih rela hati? Tulus saudara. Jangan dengan sedih hati. Kalau saudara memberi dengan sedih hati, paksaan itu enggak tulus. Ada orang kalau memberi, tolong ya Pak, diumumkan ya. Nama saya paling atas. Kamu enggak tulus memberi. Amin. Amin saudara. Iya, dengan kerelaan, dengan ketulusan. Jangan karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Jangan wah nih gereja memberi lagi, memberi lagi, memberi lagi, memberi lagi. Engkau gak memberi dengan sukacita. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipatkan gandanya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Dengar Bapak Ibu, saya mau kasih prinsip penting buat Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen gak ngerti prinsip ini. Dengar, dalam kehidupan ini Tuhan gak selalu kasih roti sama kita. Tuhan kasih benih juga sama kita. Yang mengerti katakan amin. Benih itu untuk di apa Bapak Ibu? Ditabur. Supaya engkau bisa menuai. Roti untuk apa? Untuk dimakan. Nah benih jangan dimakan. Benih harus ditabur. Percayalah Tuhan kasih berkat sama kita semua. Gak selalu roti. Ada benih juga. Saudara makan durian nih. Ada bijinya tuh benih. Saudara makan juga, saudara telan juga. Hati-hati masuk rumah sakit saudara. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Saya tuh suka ngomong sama istri saya, "Mah, ini benih. Ada untuk kita menabur.
Gak selalu roti untuk kita makan semua. Kalau benih saudara makan, hati-hati jadi penyakit. Pak Onli makan mangga, ada bijinya kan? Itu benih, dimakan gak Pak? Dimakan gak Pak? Enggak. Bilang sama sebelah, jangan rakus-rakus amat bilang. Ada benih, gak semua roti. Mau menuai gak? Mau menuai gak? Tabur benih. Kalau semua saudara makan, saudara makan. Tuhan kasih sama kita, ada benih dan ada roti. Enggak semua selalu roti. Roti memang untuk kau nikmati. Nikmati dengan istrimu, nikmati dengan anakmu. Saudara mau jalan-jalan ke luar negeri, saudara mau makan di mall, saudara makan di restoran. Saudara tahu ini roti, saudara nikmati. Tapi ingat, berkat itu enggak selalu bicara tentang roti. Ada juga benih. Jangan lupa, ada pekerjaan Tuhan, ada orang tuamu, ada orang-orang yang membutuhkan, janda-janda, orang-orang, ya siapapun itu benih, harus saudara tabur. Yang terakhir, ini benar-benar terakhir saudara. Diberkati untuk memberkati, katakan sama-sama, diberkati untuk memberkati. Orang yang dapat dipercaya itu jadi saluran berkatnya Tuhan saudara. Kejadian 12 ayat 2-3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat engkau namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saya berdoa saudara menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Coba baca sama-sama. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat, saya berdoa oleh keturunanmu orang lain akan mendapatkan berkat. Amin. Allah memberkati kita untuk kita dapat memberkati orang lain, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jadilah saluran berkat. Ada pengusaha bilang gini sama saya, Pak, berkat itu harus disalurkan. Kalau nggak disalurkan, mampet. Benar juga nih orang prinsipnya. Saudara mau gak berkat Tuhan mampet dalam hidupmu? Gak mau kan? Salurkan berkat Tuhan. Supaya berkat itu selalu mengalir dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Saya lihat beberapa saudara berdoa supaya khotbah saya cepat selesai. Dan doa saudara dijawab. Khotbah saya selesai. Tutup mata saudara. Tundukkan kepalamu. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Singer WL boleh bantu saya? Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Tuhan gak butuh uang kita, harta kita. Dia gak kekurangan uang harta di surga. Dia butuh hatimu. Dia butuh kejujuranmu. Dia minta hidup. Yes Lord. Amin. Makasih Tuhan. Kau ada dalam setiap kehidupan kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Harapanku takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin Tuhan. Dalam segala keadaan, Di setiap musim kehidupanmu Dia ada bersama dengan Kau. waktu berlimpah maupun kurang, Yes. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Benar Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya Tuhan ada bersama kita hari ini di tempat ini. Dia mau memberkati hidupmu. Tuhan mau engkau jadi orang-orang yang dapat dipercaya, saudara. Seberapa banyak saudara mau jujur hari ini? Selama ini engkau belum bisa dipercaya, engkau belum jujur dalam hal keuangan. Tanpa engkau sadari, engkau lebih cinta uang, harta, pekerjaanmu dibandingkan Tuhan. Seringkali engkau khawatir, engkau cemas, saudara. Atau mungkin selama ini kita belum sungguh-sungguh untuk bekerja. Kita masih suka malas-malasan bekerja. Atau mungkin selama ini mentalmu masih mental menerima. Kau belum punya mental memberi, saudara. Tapi hari ini kau mau bertobat. Kau mau berkata, Tuhan, aku mau jadi saluran berkat-Mu. Aku mau jadi orang-orang Kristen yang dapat dipercaya, Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau lebih dari apapun. Aku mau rajin bekerja. Aku mau tanggung jawab dengan pekerjaan yang Engkau sudah berikan dalam hidupku. Dan aku mau jadi saluran berkat-Mu, Tuhan. Kalau Engkau orangnya, saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Mari taruh tanganmu di dadamu, saudaraku. Tuhan lihat kejujuranmu, Tuhan lihat kesungguhanmu, saudara. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan kami di dada, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas kehidupan kami dalam nama Yesus. Kami mau cinta Tuhan lebih dari apapun. Kami mau utamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus prioritas kami. Yesus tujuan utama kami. Hamba berdoa pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Kami mau jadi orang-orang yang rajin bekerja. Kami mau jadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dan kami mau jadi saluran berkat-Mu, Tuhan. Hamba berdoa mengalir berkat Allah atas hidup kami. Mengalir berkat Allah atas usaha bisnis pekerjaan kami. Apapun yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Kami mau salurkan berkat Tuhan dalam nama Yesus. Yes. Ya Tuhan, percayakan kami. Percayakan kami Bapa. Yes. Kami mau jujur dalam mengembalikan milik Tuhan. Kami mau komitmen untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kami mau jujur dalam bekerja. Yes, amin. Amin.